kebersamaan, memperluas wawasan budaya, dan menikmati ciptaan Tuhan di negeri Tiongkok. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda segera. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh jemaat yang hadir pada kebaktian hari ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Berikut warta GKI Klaten minggu ini. Ibadah hari Sabtu 14 Juni dan hari Minggu 15 Juni dilayani oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo dengan tema Allah Trinitas Sumber Kebenaran. Adik-adik sekolah minggu, jangan lewatkan acara wisuda anak sekolah minggu GKI Klaten yang akan diadakan besok Minggu 22 Juni pukul 9 bertempat di Aula SMP Krista Gracia. Acara ini akan menjadi momen penuh sukacita dan syukur atas pertumbuhan iman anak-anak dalam kasih Tuhan. Oke, ini uang SPP sudah, uang kebutuhan harian sudah, dan ini adalah uang yang nanti akan aku tabung. Mama, Jordan pulang. Hai, sini masuk. Mama, hari ini Jordan nggak jajan loh, uangnya mau ditabung saja. Oke, nanti kita tabung bareng-bareng ya. Iya. Nah, uang Jordan tadi kita tabung di dalam celengan ini ya. Iya. Nih, kita tabung bersama. Kaira juga ya. Kita tabung, dimasukin sini uangnya. Bisa? Ma, tapi kenapa kita harus menabung di celengan ini? Hai Jordan, terima kasih ya untuk sebuah pertanyaan yang bagus. Kenapa kita harus menabung di celengan berbentuk ayam ini? Nah, tahun depan kita bersama-sama akan merayakan Hari Raya Pengucapan Syukur. Pada saat itulah kita akan memberikan persembahan ucapan syukur tahunan kita kepada Tuhan melalui Gereja Jago atau GKI Klaten. Karena itu kita menabung atau menyisihkan berkat-berkat Tuhan dalam bentuk uang dan memasukkannya ke dalam celengan ini sebagai satu ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, sebagai bentuk janji iman kita bahwa kita mau belajar setia, belajar taat dengan cara menabung dari hari ke hari. Kiranya penjelasan Bu Pelangi ini dan penjelasan saya untuk Bapak Ibu sekalian dapat dimengerti. Tuhan Yesus memberkati. Tabungan GKI Klaten. Sehubungan dengan penambahan peserta yang turut berpartisipasi dalam tabungan GKI Klaten, maka tabungan GKI Klaten akan dimulai kembali pada bulan Juli 2025. Setoran tabungan dilakukan tiap tanggal 1 dan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, baik tunai maupun transfer. Mari jemaat dan simpatisan yang belum mendaftar, segera daftarkan diri Anda ke kantor gereja, pada jam kerja, atau ke Ibu Tanti Swandayani, atau juga Ibu Rina Haryono di nomor yang tertera. Pendaftaran paling lambat tanggal 25 Juni 2025. Setiap rupiah yang kita sisihkan adalah benih yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kegiatan rutin hari Minggu Klaten Car Free Day akan kembali bertempat di Jalan Pemuda Klaten mulai tanggal 8 Juni. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk jalur dan area parkir motor disediakan di depan gereja dan kantor pos. Sedangkan untuk parkir mobil di Jalan Bayangkara dan kantor pos. Jemaat dimohon untuk menyesuaikan. Bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat kasih setia
dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Saya persilahkan kepada jemaat semuanya, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita ambil waktu sejenak, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan rasa kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saya yakin dan percaya jemaat semuanya di sini mempunyai kerinduan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita fokuskan pujian penyembahan kita kepada Dia, Tuhan Sang Penebus kita, Raja di atas segala raja. Kita nyatakan kemuliaan namanya. Kita mau nyatakan bahwa Yesuslah yang layak kita puji dan kita sembah. Mulia. Semuanya katakan dengan yakin. Mulia namanya. Bagimu Yesus. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Yesuslah yang termulia dalam hidup kita. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise.
sepenuh hati. Don't you see how great, Betapa hebatnya Kau Tuhan. how great is our God. Saudara-saudara, saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan kuduskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, selamat sore saudara-saudara. Oke, sore atau malam? Terserah lah ya. Perkenalkan saudara-saudara, nama saya Hendrikus Agus Raharjo, bisa dipanggil Hendrik, dan saat ini saya sedang pelayanan di GKI Sorogenen Solo. Oleh sebab itu, salam dari Jemaat GKI Sorogenen Solo untuk Jemaat GKI Klaten saat ini. Ada yang tahu Solo? Tahu ya, kotanya siapa? Kotanya orang Solo lah ya. Jangan nyebut merek ya, di streaming ini tidak enak. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur bersama-sama sudah berjumpa dengan saudara seiman, baik secara langsung tak langsung. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Trinitas Sumber Kebenaran. Biarlah melalui tema pada Sabtu ini, Anda dan saya terus diperlengkapi untuk memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah saat ini kita melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Allah Bapa di surga, saat ini di tengah kerapuan kami inilah, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami jujur di hadapan Tuhan. Kami yang terbatas, kami yang rapuh. Saat ini kami mengakui setiap kelemahan kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus-menerus diingatkan, dikuatkan, dan ditopang. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menjauhi dosa yang kami lakukan. Dan semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini saudara-saudara, berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau dan engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya.
Haleluya. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Tuhan mau melihat setiap kita yang bersuka cita. Haleluya. Kita mau bawa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Dengan bertepuk tangan mari kita bersatu hati, bersatu suara. Menyatakan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah sampai selama-lamanya. Mari kita bersuka cita lagi, kita bawa pujian kita agungkan nama Tuhan. Karena hanya di dalam namanya, Yesus dialah sumber pengharapan bagi kita. Dari segala
sepanjang hidup kami Tuhan, hanya di dalam kuasa Tuhan. Di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita, ada Yesus, Sang Sumber pengharapan bagi kita. Kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Mari kita juga berpegang teguh bahwa Yesus jugalah Sang Sumber kebenaran. Yesus Sang Penyelamat kita, dan kita mau hidup senantiasa seturut dengan kehendak Bapa. Yesus yang kebenaran, yang menyelamatkanku. Yes. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan janji kami. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan iman kita menyatakan bahwa hanya Yesuslah Sang Sumber kebenaran bagi kita. Yesus Kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau yang memberikan kami dan pengharapan untuk setiap kami Tuhan.
mau menyembah-Mu. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika kami boleh mengimani lagu yang baru saja kami nyanyikan. Kami ingin hidup dan hidup bagi Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu firman-Mu inilah yang menuntun kami agar kehidupan kami mengerti bagaimana kami menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami terus memuliakan nama Tuhan di tengah persoalan, di tengah perjalanan, di tengah dinamika yang kami alami saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini berfirman-Lah, kami siap untuk membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15, demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Suatu hari saudara-saudara ada seorang remaja ketahuan menyontek saudara-saudara. Di sini siapa pernah nyontek? Wah jujur semua nih majelisnya hebat ya. Nah remaja ini ketahuan menyontek saudara-saudara dan kemudian ia disampaikan ke orang tuanya. Orang tuanya marah. Nak kenapa kok kamu nyontek? Apa kamu nggak belajar? Bla 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 bla. Kenapa kok kamu nyontek nak? Nah kemudian saudara-saudara remaja ini menjawab. Lah aku nyontek soalnya teman yang lain nyontek kok. Makanya saya apa? Nyontek. Bener saudara-saudara? Bener enggak kalau jawabannya seperti itu? Loh kok ragu-ragu piye toh? Namanya nyontek gimana saudara-saudara? Benar atau salah? Salah. Tetapi anak ini saudara-saudara punya pembenaran. Nah ini ya saudara-saudara ya. Pembenaran artinya apa? Loh saya melakukan ini karena orang lain juga apa? Juga nyontek. Makanya kalau yang orang lain aja lolos, kenapa kok saya kenapa? Disalahkan. Nah maka dari itu saudara-saudara remaja ini melakukan yang namanya pembenaran. Yang keliru seakan-akan jadi apa? Benar. Dan remaja itu adalah saya sendiri saudara-saudara ya. Itu pengalaman saya. Artinya apa sih? Ya inilah kehidupan ini. Hari ini kita berbicara soal kebenaran. Tetapi dalam kehidupan ini tidak jarang masalahnya bukan kebenaran. Tetapi pembenaran. Pembenaran itu artinya apa saudara-saudara? Sesuatu yang salah dijadikan seakan-akan menjadi benar. Gitu loh. Sehingga kebenaran sejati itu menjadi relatif. Karena apa? Ya kan tergantung situasinya. Yang lain itu juga salah. Kok saya toh yang ditangkap? Kalau yang lain melakukan yang salah, ya berarti saya juga harus ikut yang salah, ya enggak apa-apa. Saudara-saudara, itu namanya pembenaran. Sesuatu yang jelas-jelas salah, tapi seakan-akan diputer-puter jadinya apa? Benar. Dan dalam kehidupan ini saudara-saudara tidak jarang kita menemukan seperti itu. Ada seseorang, misalnya, udah tahu ngelanggar lampu merah. Salah enggak saudara-saudara? Salah, tapi lihatlah penelitian ya saudara, telitilah. Begitu ada ngelanggar, perit, mesti ada aja alasannya. Betul ya saudara-saudara ya? Alah Pak Long cuma deket toh. Ya gitu ya saudara. Atau Anda dulu pernah ditilang saudara-saudara, alasannya apa? Alah cuma apa? Oh, cuma deket toh. Anda ditilang, alah Pak Long cuma sedikit gitu kok. Anda ditilang, alah Pak Long rumah saya tuh belakang ini kok. Padahal belakang kuburan saudara-saudara ya. Nah artinya apa sih? Ini yang namanya problem pembenaran. Sesuatu yang keliru dijadikan seakan-akan jadi benar. Dan nanti saudara-saudara kita melihat di dalam kehidupan ini gak jarang orang melakukan itu. Supaya apa? Menutupi kesalahannya. Nah hari ini saudara-saudara tema kita berbicara soal kebenaran. Nah pertanyaannya kebenaran seperti apa sih yang kita imani saudara-saudara?
Nah, yuk kita akan bersama-sama melihat di dalam dua bacaan yang kita baca saat ini. Kebenaran itu apa? Di dalam perspektif Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, kebenaran sejati itu datangnya dari Roh Kudus. Nah, ini penting saudara-saudara ya. Kebenaran sejati datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Yang tadi dalam bacaan Injil disebut sebagai roh kebenaran. Dikatakan tadi ya ayat yang ke-13 tadi ya. Itu konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus waktu itu mau meninggalkan para murid. Makanya Tuhan Yesus memberikan pesan-pesan penting. Dan salah satu pesan pentingnya adalah ini saudara-saudara. Apabila ia datang yaitu roh apa saudara-saudara? Roh kebenaran. Ialah yang akan memimpin kamu ke dalam apa saudara-saudara? Seluruh kebenaran. Nah ini penting ya saudara-saudara ya. Roh kebenaran yaitu Roh Kudus akan memimpin ke dalam seluruh. Bukan sebagian ya saudara-saudara ya. Bukan oh ini benar, ini salah, ini benar. Enggak. Seluruh kebenaran itu apa? Itu adalah berasal dari roh kebenaran itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Makanya saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada orang yang salah jadi benar, benar jadi salah. Seakan-akan kebenaran jadi relatif. Tapi hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan. Roh kebenaran akan membawa kepada pada kebenaran yang sejati. Makanya saudara-saudara ia tidak berkata-kata dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya dan dikatakannya. Ya itulah yang akan dikatakannya. Ia memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah berbicara soal Roh Kudus saudara-saudara. Minggu lalu kita bicara soal Pentakosta ya. Dan hari ini adalah Minggu Trinitas. Artinya adalah minggu perbatasan antara masa raya kemarin Paskah, Pentakosta. Dan nanti minggu depan sudah masuk minggu biasa. Kalau minggu biasa warna liturginya apa? Pink. Oh, enggak ada warna pink ya. Hijau. Makanya kalau hari ini warnanya apa? Putih. Karena apa? Ini minggu Trinitas, perbatasan. Minggu depan kita masuk minggu biasa. Nah Trinitas ini saudara-saudara kita juga diingatkan. Saya tidak mau soal doktrin Trinitas yang dalam-dalam ya saudara-saudara ya. Karena ini terbatas di khotbah. Tapi intinya adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ketiganya memiliki satu pengajaran yang sama. Karena mereka memang satu. Gitu loh. Allah Bapa itu yang tidak bisa ditemui oleh manusia. Karena Allah Bapa itu sangat suci, sedangkan manusia apa? Terbatas. Ketika sang Bapa ngomong A, Yesus yang ditemui oleh manusia, Tuhan yang jadi manusia, pasti melakukan A. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, turunlah Roh Kudus. Roh yang sama akan mengajarkan dan mendorong tentang A. Sekali lagi saudara-saudara, Sang Bapa mengajarkan A, Sang Putra menunjukkan tentang A, dan Roh Kudus akan mendorong ke arah A. Semuanya huruf apa? A. Sehingga kalau Sang Bapa mengajarkan kasih, Yesus menunjukkan kasih di kitab Injil, Roh Kudus akan mendorong anak-anak Tuhan menuju ke kasih. Itu saudara-saudara yang namanya Trinitas. Sama. Makanya kalau Sang Bapa ngomong ini jelek, maka Sang Putra tidak akan melakukannya. Roh Kudus pasti akan apa? Pasti akan apa? Mengingatkan kalau anak-anak Tuhan melakukan yang dosa tadi. Karena apa? Sang Bapa tidak suka, sang anak tidak melakukan, Roh Kudus pasti akan menegur. Makanya saudara-saudara Trinitas itu tidak usah pusing-pusing. Artinya apa? Bapa, Putra, Roh Kudus pasti pengajarannya sama. Nah kembali lagi kalau kita bicara soal kebenaran, berarti artinya adalah kebenaran Bapa, kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus, dan kebenaran yang didorong Roh Kudus pasti sama. Gitu aja saudara-saudara mikirnya. Tidak mungkin Allah Bapa ngomong jujur. Yesus mengajarkan bohong. Roh Kudus mendorong arah bohong. Tidak mungkin saudara-saudara. Itu namanya tidak konsisten. Sehingga yuk kembali lagi. Allah Trinitas
mendorong ke arah kebenaran sejati. Dan itu semua dari Roh Kudus. Nah yang kedua saudara-saudara, hari ini kita juga melihat bahwa kebenaran sejati, kita lihat slide berikutnya ya, minta tolong ya. Kebenaran sejati membawa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah ini saudara-saudara, jadi yang pertama tadi kebenaran sejati datang dari Roh Kudus. Yang kedua apa? Bacaan Roma mengingatkan, kebenaran sejati dibenarkan karena iman, kita hidup dalam apa saudara-saudara? Nah ini loh saudara-saudara, kebenaran sejati itu akan membawa pada hidup damai sejahtera dengan Allah. Makanya saudara-saudara, orang yang pembenaran, yang salah jadi benar, itu damainya belum tentu sejati. Belum tentu damainya itu damai yang betul-betul berlaku. Misal contoh saudara-saudara, ada orang selingkuh. Ya ini ya saudara contohnya ya, selingkuh. Mau contohnya bapak atau ibu yang selingkuh? Loh, malah mesem-mesem. Mungkin kalau milih loh ya, ini milih loh ya. Mau milih contohnya bapak atau ibu yang selingkuh? Langsung saat teduh biar lihat. Ini contoh loh saudara-saudara. Jangan baper gitu ya. Mau bapak apa ibu contohnya? Dua-duanya, ya kan? Siapa yang pengen contohnya bapak? Siapa yang mau contohnya ibu? Wes mulai wae aku ngono lah. Oke ya, ini mohon maaf ya, misalnya ada bapak selingkuh gitu ya. Ini contoh ya, karena saya juga laki-laki ya. Ada bapak selingkuh dengan perempuan lain. Melakukan pembenaran. Begitu ketahuan, ditanya sama keluarga, kenapa kamu selingkuh? Ya soalnya dia enggak perhatian. Gitu ya saudara-saudara ya. Itu kan pembenaran kan mesti gitu ya toh. Dia, saya tidak mendapat apa-apa. Dia yang salah dia. Nah saudara-saudara terkasih, apakah ada damai sejahtera kalau kayak gitu? Enggak ada. Pembenaran, lawan kata kebenaran sejati ya saudara-saudara ya, itu tidak akan membawa pada kedamaian. Pas selingkuh mungkin damai, begitu ketahuan gimana? Nah, ya betul ya saudara-saudara ya. Ya begitu pas selingkuh damai ya kan. Oh itu udah ketemu istri sayang. Wow ya kan. Nah, tapi begitu ketahuan gimana? Enggak saudara-saudara. Karena apa? Kebenaran yang tidak sejati itu damainya juga damai palsu. Juga damai yang tidak permanen. Balas dendam. Nah ini contohnya, balas dendam enak enggak saudara-saudara? Ya mesem-mesem tai. Sekali lagi, balas dendam enak enggak saudara-saudara? Langsung banter loh ya. Orang membalas itu rasanya puas, betul ya saudara-saudara ya? Tapi damai enggak sebetulnya? Kita berhasil balas, tapi ketika kita selesai, nanti kalau saya dibalas lagi gimana ya? Hidupnya damai enggak saudara-saudara? Enggak. Memang pas balas kelihatannya damai, tapi damainya sejati enggak saudara-saudara? Enggak. Orang menipu. Kenapa kamu menipu? Ya yang lain nipu kok. Nah, pembenaran ya saudara-saudara ya? Ketika menipu, dapat uang banyak, dapat benda banyak, harta banyak, rasanya damai enggak? Ya mungkin pas dapat uangnya senang ya saudara-saudara ya. Tapi begitu lihat berita, ini ketangkep, gimana saudara-saudara? Maka dari itu, kebenaran yang semu itu akan menghasilkan kedamaian yang semu juga. Alias saudara-saudara, kalau kebenaran bukan dari Roh Kudus, gak akan damai sejahtera yang sejati. Orang balas dendam hidupnya gak tentram. Orang nipu hidupnya gak tentram.
Orang selingkuh, waduh, udah nggak tentram lagi saudara-saudara ya. Artinya apa? Kebenaran sejati pasti membawa damai sejahtera yang sejati juga. Tapi kalau pembenaran, ya damainya juga tidak sejati saudara-saudara. Dan yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Kebenaran sejati apa? Wih lali wesan ya. Wes kok barikin delok rekaman video ya wes itu ya. Kebenaran sejati dari Roh Kudus. Yang kedua, kebenaran sejati membawa pada kedamaian yang sejati juga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat slide berikutnya, kebenaran sejati. Kita lihat slide berikutnya, kebenaran sejati itu minta tolong diklikkan. Kebenaran sejati tidak tergadaikan oleh situasi apapun. Nah ini penting saudara-saudara. Kebenaran sejati tidak tergadaikan oleh situasi apapun. Karena apa? Paulus menulis di surat Roma. Ini yang terkenal ya saudara-saudara. Ayat yang ketiga dan yang keempat. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah. Wah ini Paulus pakai kata bermegah ya saudara-saudara ya. Bermegah itu artinya apa? Bermegah itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang sungguh diharapkan oleh banyak orang. Sungguh dibanggakan oleh banyak orang. Biasanya orang bermegah ketika apa? Sukses ya saudara-saudara ya. Ketika apa? Dapat promosi, dapat jabatan. Bermegah ketika rumah baru. Bermegah ketika apa? Apa saudara-saudara? Bisnisnya lancar. Bermegah ketika apa? Anaknya lulus. Gitu ya biasanya gitu ya saudara-saudara ya. Bangga. Tapi Paulus dalam surat Roma justru sebaliknya saudara-saudara. Kita bermegah juga dalam apa? Nah ini loh. Pengajaran Paulus itu luar biasa ya. Orang merasakan damai sejahtera tetap berlaku benar meskipun dihadapkan pada apa? Pada kesengsaraan. Karena kita tahu kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan hope, pengharapan. Makanya saudara-saudara kebenaran sejati tidak digadaikan oleh situasi. Jadi mau saya dalam situasi yang tergencet pun saya tetap menjalankan kebenaran. Meskipun saya dalam situasi yang susah pun saya tidak akan menggadaikan kebenaran sejati. Misal contoh saudara-saudara. Ada istilah pepatah Jawa. Bunyinya gini. Jamane edan. Nek ora edan, ora. Tahu ya saudara-saudara ya, sekali lagi ya. Jamane zaman edan. Nek ora edan, ora. Zamannya zaman gila. Kalau tidak ikut-ikutan gila, tidak kebagian. Amin saudara-saudara. Halo, piye itu? Amin dah. Seakan-akan kan kita merasa seperti itu ya, zamannya zaman gila. Kalau kita nggak ikut gila, tidak kebagian. Dalam perspektif yang negatif, saudara-saudara, zamannya zaman nggak benar. Kalau kita nggak benar, kita nggak kebagian. Kalau itu kita imani, saudara-saudara, rusak kekristenan. Karena apa? Dikalahkan oleh mayoritas. Kayak tadi contoh tadi ya saudara-saudara ya. Saya kerja Pak Hendrik. Lingkungan kerja saya itu teman-teman kerja saya ada yang selingkuh. Ternyata yang selingkuh bukan cuma dia. Bawahan saya juga apa? Selingkuh. Ternyata saya paling kaget apa? Atasan saya juga apa? Selingkuh. Ternyata sekeliling saya selingkuh. Kemudian ketika kami ngobrol di pantry, ya kan? Wis, ceritanya soal apa? 12 tips selingkuh yang sukses. Kowe iki mbok selingkuh bla bla. Alah, ndak mau ah. Aku kan anak Tuhan. Alah, bilang aja ndak berani. Saudara saya perhatikan. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, kebenaran sejati akan dipertaruhkan saudara-saudara.
Anda dan saya sebagai orang Kristen masih tidak memegang kebenaran sejati meskipun sekitar kita gimana saudara-saudara? Belum tentu memegang kebenaran sejati itu. Ketika yang lain, ini konteks lansia ya, yang lain itu menyerah. Saya punya teman WA, satu grup alumni tahun 1851. 1851 itu. Pokoknya isinya ngomong tua ya saudara-saudara ya. Karena orang-orang tua rata-rata kan punya sakit tertentu gitu ya. Ada yang pusing, matanya sudah nggak jelas, pendengarannya nggak jelas. Ada yang ngomong nggak jelas, ada yang combo ya saudara-saudara ya. Paket gitu ya, penglihatan, pendengaran nggak jelas semua. Ada yang penglihatan jelas, pendengaran jelas, jalannya bisa, tapi apa? Pikun. Ya kan? Ada gitu ya. Nah begitu kumpul, ada yang cerita, kamu sakit apa? Waduh aku mata tuh sudah tidak begitu bagus. Pendengaran bagaimana? Pendengaran juga nggak bagus. Ini gimana ngomong? Wah gitu kan. Kan ngomongnya nggak bagus ya kan gitu. Nggak jelas. Udah mending ini loh. Ada yang namanya jimat. Pengobatan alternatif. Tapi alternatifnya apa? Sebelum minum obat ini harus berdoa. Sama siapa? Selain Tuhan Yesus. Itu loh, yang lain sembuh digitukan. Itu loh, yang lain sembuh juga. Itu loh, juga sembuh. Itu loh, oh meninggal kemarin. Oh, udah ya. Gitu. Yang lain itu sudah pakai jampi-jampi ini sembuh loh. Yuk, kamu mau enggak? Yang lain sembuh loh. Saudara-saudara ambil enggak? Ayo, saudara-saudara pakai enggak? Siapa yang mau ambil? Ya, di syuting soalnya ya, wani ya. Saudara-saudara, meskipun yang lain kelihatannya sembuh, tapi ingatlah mereka sudah menggadaikan Yesus. Karena berdoa sama Tuhan yang lain. Mau yang lain sembuh, karena mereka meninggalkan Yesus. Hari ini kita diingatkan apa saudara-saudara? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Makanya saudara-saudara hari ini kita diingatkan. Roh kebenaran dari Roh Kudus. Roh kebenaran akan membawa pada kedamaian. Dan yang ketiga, roh kebenaran harus tetap dijalankan meskipun situasi itu sulit. Jangan pernah menggadaikan kebenaran sejati untuk kepentingan duniawi ini saudara-saudara. Tetap ikut Yesus, tetap pegang Kristus. Meskipun sekelilingmu belum tentu memegang Kristus dalam kehidupan ini. Dan hari ini saudara-saudara kita diingatkan bersama-sama. Kebenaran sejati lahir dari Sang Ilahi yang terus memberi damai. Meski terkadang situasi tak sesuai ekspektasi. Amin. Doa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus mengimani bahwa kebenaran sejati datang dari Roh Kudus. Kebenaran sejati membawa hidup dalam damai yang sejati. Dan kebenaran sejati inilah yang tidak tergadai oleh situasi apapun.
Mungkin saat ini Tuhan kami berada dalam situasi yang sulit. Mungkin saat ini kami datang dengan persoalan. Mungkin saat ini kami datang dengan sakit penyakit. Mungkin saat ini kami datang dengan kelemahan tubuh tertentu. Mungkin kami datang juga dengan kekhawatiran akan hari esok kami. Bagaimana keluarga kami? Bagaimana kesehatan kami? Bagaimana pekerjaan kami? Bagaimana hidup kami? Ya Tuhan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan inilah, mampukanlah kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap memegang firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami hidup bagi Engkau dengan memegang kebenaran dari Sang Roh kebenaran. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat kepada orang-orang yang melayani. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai, yang membaktikan hidup, memberikan waktu, tenaga, uang, pemikiran, semua untuk pelayanan, persekutuan, kesaksian GKI Klaten. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang akan dipersiapkan. Tuhan, berkati setiap program yang ada. Tuhan, berkati setiap gerakan yang ada. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa bagi orang-orang yang Tuhan pakai, yang terus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup, memperjuangkan kemanusiaan. Mulai dari Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, dan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami, akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan.
mengucapkan pengakuan kita dengan bersama-sama menaruh tangan kanan di dada, dan kita akan mengucapkan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini izinkan saya mewakili Majelis Jemaat GKI Klaten menyambut dan menyapa. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku ada saat ini yang baru pertama kali hadir untuk ibadah di GKI Klaten. Jika ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Tidak ada ya? Terima kasih. Marilah kita menyatakan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menjadi dasar persembahan kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bersama kita memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapatkan berkat? Pujikan sekali lagi dari bait yang pertama. Hidupkah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu.
Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak memberikan ucapan syukur melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini, dan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan baik di dalam gereja maupun di luar gereja, dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, ibadah kita yang sesungguhnya telah menanti kita. Mari kita sambut setiap pelayanan-pelayanan kita dengan penuh sukacita dan tetap berpegang teguh pada Roh Kudus, Sang Sumber kebenaran. senantiasa ada untuk kami, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Biarlah setiap semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
Saudara-saudara, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.